Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita andalkan kelak nanti di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat mereka. Para habaib, para alim ulama, khususnya yang saya hormati, saya muliakan Habib Yahya bin Muhammad Al-Kaf, Habib Mustafa bin Muhammad Al-Kaf, Habib Nizar Al-Habsyi, Habib Alwi bin Tahir, Al-Habib Utsman bin Salim Syabakar, dan semua para habaib yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Akhina fillah, Dr. Kiai Sultan Ibn Kiai Muhammad Barmawi, Ustadz Burhanuddin, dan semua keluarga besar Ma'had Al-Ma'wah. Kita doakan semoga semua para habaib kita dan ulama kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan saudara-saudara kami, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini terkait dengan Allah tidak ada yang serba kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Alhamdulillah, malam ini kita direncanakan ringan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat ini. Gak ada maksud tujuannya kecuali ikut berbangga, ikut senang gembira, ikut berbahagia dengan hari termulia bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi SAW yang terjadi di bulan Rajab menurut pendapat yang paling kuat. Tapi untuk merayakannya enggak harus di bulan Rajab, walaupun di bulan Sya'ban, bulan Ramadan maupun bulan-bulan lainnya masih pantas untuk kita merayakan, karena semua kebanggaan, semua keistimewaan dan semua kebahagiaan Nabi itu teruntuk umatnya semuanya. Semoga dengan kita ikut bergembira, ikut berbahagia pada malam ini, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang pulang ke rumah masing-masing kecuali semua hajatnya dikabulkan, semua cita-citanya disampaikan, anak-anaknya, keturunannya, keluarganya semua diselamatkan daripada fitnah akhir zaman. Dan semoga semuanya ditulis oleh Allah Ta'ala setelah keluar dari tempat ini dalam keadaan semuanya dapat karunia dan anugerah terbesar yang pernah Allah berikan kepada hambanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah bahagia dengan keluarganya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya. Dan setelah cukup umur dan modal, insya Allah kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita persembahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita yang mengasihi kita di atas kasih cinta siapapun yang telah mengasihi dan mencintai kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh kerabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, saya senang gembira pada malam ini, walaupun kata orang Banjar itu keuyuhan itu capek. Karena Al-Fakir setir sendiri mobil dari Bangil menuju ke sini, alhamdulillah. Dan kemarin baru pulang dari safari dakwah selama 11 hari di Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan alhamdulillah sekarang baru tidur sekejap tadi, tapi bangun berangkat ke sini. Tapi alhamdulillah melihat orang Tegal semuanya hilang capeknya. Semoga antum sebagaimana menyenangkan saya,
Semoga Allah senangkan antum semuanya insyaallah. Bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya saya minta maaf karena kecapean itulah, dan memang kebiasaan saya di mana-mana berpidato saya nggak pernah berdiri. Karena mohon maaf, yang berbicara sama yang mendengar sama pahalanya. Tapi yang berbicara lebih capek daripada yang mendengar. Sehingga yang berbicara sama pahalanya, tapi capeknya luar biasa kalau dengan berdiri juga. Yang kedua, saya seorang yang suka berkeringat. Jadi kalau semua saya berdiri, keringat saya banyak belakang dan suara saya jadi habis. Jadi mohon maaf, saya duduk saja insya Allah. Yang penting kan suaranya, bukan kelihatan orangnya. Semoga yang mendengar suara saya, semoga diampuni semua dosanya, terutamanya saya yang berbicara diampuni dosanya, dan semoga saya dapat barokah daripada mereka dan antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hikmah daripada Isra itu sangatlah besar. Sekarang ini sudah ada desas-desus dan upaya serta usaha musuh-musuh Islam yang menjadikan Isra Mi'raj itu seakan-akan kejadian biasa. Sehingga pantas kalau tadi Kiai Sultan membacakan hadisnya dari awal sampai akhirnya, itu sesuatu yang bukan biasa-biasa, bahkan bukan cuma luar biasa, tapi sesuatu yang tidak pernah terjadi kepada manusia siapapun, nabi siapapun, rasul siapapun, malaikat siapapun, bahkan makhluknya Allah siapapun tidak pernah terjadi kecuali pada Nabi kita Muhammad. Kenapa hidayah itu susah mau diberikan kepada seseorang? Sehingga tadi disampaikan oleh beliau, supaya kalau ada yang berceramah begini, begitu dan sebagainya, jangan didengar atau keluar dan sebagainya. Karena memang virus itu ketika datang kemudian mengganggu kita akan hidayah serta taufiknya, itu sulit sekali untuk dihilangkan daripada hati kita. Sampai-sampai Allah Ta'ala menggambarkan dalam Al-Quran, faka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan itu naik ke atas. Kenapa naik ke atas itu diumpamakan bagi mereka yang tidak dapat hidayah? Karena ketika kita sampai ke atmosfer bumi, maka nggak ada lagi oksigen. Sehingga apa? Ketika seorang itu nggak ada oksigen, maka dia itu berat nafasnya, berat nafasnya. Begitulah, seperti beratnya orang yang bernafas di luar atmosfer bumi, maka orang yang tidak dapat hidayah itu seperti itu. Alhamdulillah kita dapat hidayah, mau hadir di tempat ini, mau cinta kepada zuriyah Nabi, mau cinta kepada para ulama. Semoga ini tetap sampai akhir hayat nanti. Semoga Allah sempurnakan dengan kita nanti dibangkitkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Paling sedikit ambil statement dari saya terkait dengan fitnah ini. Apa itu? Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau sesuatu itu bukan terasa penting, enggak usah diurusi. Begini saja. Habaib, kenapa mereka itu mengkultuskan diri sebagai habaib? Karena mereka itu merasa yakin dengan kakek mereka, dengan nasab mereka. Yakin kalau seumpama mereka bohong dengan keyakinannya, mereka dilaknat oleh Allah. Kita yang melihat mereka mengakui nasabnya dan sebagainya, hati-hati, jangan membohongkan. Kalau kita membohongkan berarti kita harus siap dilaknat oleh Allah SWT. Karena Nabi SAW telah bersabda bahwasanya yang mengakui orang tuanya bukan orang tuanya, atau yang mengeluarkan orang tuanya bukan orang tua seseorang, maka dia itu dilaknat oleh Allah SWT. Jadi hati-hati, kita sudah banyak dosa, jangan masuk di situ. Silahkan mau cinta pada habaib, nggak cinta nggak jadi masalah. Itu cuma himbauannya Nabi. Tapi jangan berbicara masalah nasab. Kenapa? Karena mereka tahu seperti itu dari kakek moyangnya seperti itu, sehingga kalau mereka itu misalnya bohong, mereka yang menanggung. Jadi nggak usah dibicarakan. Kalau antum nggak mau cinta pada mereka, silahkan. Itu kan himbauan dari Nabi Muhammad SAW untuk mencintai mereka. Tapi jangan sampai kita membohongkan mereka. Karena itu termasuk dari adatnya orang jahiliyah. Adatnya orang jahiliyah, to'nu fin nasab. Jadi suka masuk ke dalam nasab. Itu diantara sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Itu sesuatu yang tidak ada artinya. Lebih baik kita berbicara tentang iman, lebih baik kita berbicara tentang ibadah, lebih baik berbicara tentang bagaimana kita nanti meninggal, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Itu lebih baik kita berbicara semacam itu. Ngerti semuanya insyaallah ya?
Nah, semoga kita tidak masuk ke dalam hal yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hikmah yang kedua daripada Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu adalah beliau itu membawa sesuatu yang menyelamatkan umat. Sesuatu yang sekarang ini dianggap biasa dan maksud desas-desus tadi pihak musuh Islam itu supaya tidak menganggap Rajab itu atau tidak menganggap Isra itu sesuatu yang luar biasa, termasuk mujizatnya Nabi yang paling agung. Supaya apa? Supaya menghilangkan inti daripada Isra itu. Karena inti daripada Isra Mi'rajnya Nabi SAW itu adalah apa? Salat. Salat itu barometer. Salat itu patokan. Salat itu adalah bukti dan pertanda orang itu iman atau tidak salatnya. Orang itu terkait dengan rahmatnya Allah dan barokahnya salatnya. Orang itu tenang menghadapi rizki yang datangnya tidak pasti, itu adalah salatnya. Yang menjadikan orang itu tenang hidupnya, bahagia atau tidak bahagia di dunia, itu salatnya, semua tergantung salatnya. Kenapa demikian? Karena memang ada sebuah ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan oleh para ulama bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang dijadikan oleh setan-setan itu yang mereka itu siap sedia untuk menjerumuskan semua manusia sesuai dengan sumpahnya iblis ketika diturunkan dari surga, wa izzatika la awwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu ya Allah aku akan jerumuskan mereka semuanya, tidak akan aku biarkan satu pun daripada mereka berbuat kebaikan. Sehingga untuk supaya misi dan visi itu terlaksana sesuai dengan rencana, maka mereka itu mengadakan diklat setiap hari. Bagaimana cara menjerumuskan para pejabat, bagaimana cara menjerumuskan para pengusaha, bagaimana cara menjerumuskan para suami, bagaimana cara menjerumuskan para istri, bagaimana cara menjerumuskan orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, semuanya itu didiklatkan. Pendidikan kilat, diklat setiap hari. Sementara kita yang menjadi sasaran, justru kita tidak belajar, nggak hadir pengajian, bagaimana kita akan selamat daripada bisikan dan godaan setan itu. Setiap kali mereka itu mengulangi dan memulai diklatnya itu selalu mewanti-wanti, awas ya, jangan sampai ada kaum muslimin yang membaca ayat ini. Kalau seumpama ada yang telah membaca, usahakan dia nggak ngerti artinya. Kalau dia itu mengerti artinya, usahakan dia itu nggak ngah dengan arti dan ayat itu. Apa itu ayatnya? Saya akan bacakan. Ini kaitan dengan Isra Mi'raj dan ini kaitan dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung didapatkan oleh Nabi SAW dalam Isra itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian itu lupa kepada Allah. Allah zat yang maha segala-galanya, yang semua hidup kita, mati kita, rezeki kita, senang kita, bahagia kita, semua tergantung pada Allah. Jangan pernah kita lupakan. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah akan melupakan semua kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada seluruh hambanya dengan adil. Allah akan lupakan kepada dia, sehingga lupa lagi, luput lagi, tidak dilakukan lagi, tidak digapai lagi, sampai akhirnya meninggal dunia dalam keadaan merugi. Nauzubillah. Ini yang dijadikan oleh setan itu pintu. Bagaimana caranya supaya kaum muslimin lupa, tidak ingat. Intinya apa? Ingat kepada Allah itu, ibadah yang mengingatkan kita pada Allah itu banyak ibadah-ibadah, tapi yang paling mengingatkan kita pada Allah itu salat. Puasa belum tentu ingat Allah. Saya sendiri sekarang lagi puasa, tapi intermittent fasting. Puasa belum tentu ingat Allah. Non muslim juga puasa. Orang yang lagi sakit puasa, orang yang lagi diet puasa, tapi belum tentu orang yang puasa itu ingat Allah. Orang yang sedekah belum tentu ingat Allah. Orang yang haji umrah belum tentu ingat Allah. Tapi kalau sudah sholat, semua ucapannya Allahu Akbar, Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, semua Allah, identik. Oleh karenanya, maka di sini untuk kita orang tua menghadapi zaman yang seperti sekarang ini, yang masih saya teringat 20 tahun yang lalu,
Saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafidhahullah wa ketika datang ke Indonesia, beliau katakan, sekarang kita berada di zaman fitnah. Kalau seumpama ada anak kita diawasi oleh guru kita selama 24 jam, ya, terus diawasi oleh guru kita dengan lingkungan yang ada sekarang ini dan fitnah begitu dahsyat, tetap masih kalah ikut arusnya fitnah itu. Apalagi kita tidak sampai diawasi sampai 24 jam. Ini zamannya sekarang ini. Tapi pastikan, kalau kita melaksanakan 4 hal ini, walaupun sedahsyat apapun fitnah itu, tidak akan menggoyangkan keimanan dan ketakwaan anak kita. Asalkan kita melaksanakan 4 hal ini. Ini penting, diambil daripada perkataan Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Pada saat itu ketika dahsyat begitu luar biasa, kalau kita tanya dari zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang, fitnah yang paling dahsyat kapan? Sekarang. Dahsyat luar biasa. Ini sudah zaman yang dikatakan Nabi SAW, sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Bakal datang suatu zaman di mana kehancuran, kebinasaan seseorang terletak pada kedua orang tuanya. Mana di antara kita ada orang tua yang mau anaknya binasa? Cuma tanpa sadar, tanpa terasa, karena kita salah mendidiknya, karena salah meletakkan pendidikan, akhirnya dia itu menjadi sebab binasanya anak itu. Yang salah sekarang ini pendidikannya, meletakkan pendidikan jangan salah. Karena nggak ada orang itu beriman itu secara otodidak, nggak ada. Iman itu adalah sebuah pengetahuan yang menyebabkan orang berkeyakinan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-iman huwal yakinu kulluh, al-yakinu huwal imanu kulluh. Keyakinan itu adalah keimanan. Mana ada keyakinan tanpa ada pengetahuan? Nggak mungkin, semua berdasarkan pada pengetahuan. Sama seperti sekarang kalau kita ingin tahu gambaran iman seperti apa. Sekarang saya mau tanya, malam apa siang? Malam apa siang? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah. Sumpah pun berani. Kenapa? Karena semuanya punya bukti. Punya bukti. Kita lihat gelap, gak ada matahari. Kita tahu yang disiarkan, yang diumumkan bahwasanya yang namanya acara Isra Mi'raj yang dibuat oleh Dr. Kiai Sultan itu malam hari. Semuanya punya bukti. Itu iman namanya. Kita harus iman bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad semuanya benar. Salat itu adalah suatu patokan barometer kita itu mendapatkan kebahagiaan. Kita harus iman itu. Bagaimana kita iman? Ya kita harus belajar. Kita harus tahu. Nah, oleh karena itu maka para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak akan selamat kecuali kalau 4 hal ini kita laksanakan. Apa itu 4 hal? Yang pertama, selama anak kita sholat 5 waktu, selama itu pula insya Allah masih aman anak kita. Jaga sholat 5 waktu anak kita. Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu adalah rukun yang paling utama di antara rukun Islam yang 5. Sholat itu adalah rukun yang paling utama, yang paling menentukan. Sehingga apa maksud daripada sabda Nabi SAW? Al-ahdu fima bainana as-sholat. Jadi pertanda di antara kita, barometer antara kita, patokan kita, muslim atau tidak, mukmin atau tidak, sholat. Muslim atau tidak, sholatnya. Mukmin atau tidak, sholatnya. Kenapa dibedakan muslim mukmin? Karena bukan semua muslim mukmin. Mukmin itu adalah sebuah predikat, sebuah pencapaian. Sebagaimana kita katakan ada seorang bupati, enggak semua orang jadi bupati, hanya satu. Pejabat, pengusaha, orang terkaya dan sebagainya. Itu pencapaian yang dicapai dengan usaha dan upaya, baru dia itu akan mendapatkan predikat sebagai seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang ustadz, seorang dai, seorang alim. Sama, mukmin juga seperti itu. Bukan begitu kita masuk Islam, begitu kita sholat langsung mukmin. Enggak. Nabi SAW di antara hadis sampaikan terkait dengan akhir zaman, kata Nabi, nanti masjid-masjid itu akan penuh dengan orang yang sholat. Yusalluna fihim, bahkan penuh masjid itu dengan kaum muslimin. Akan tapi kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari mereka yang mukmin. Muslim banyak, insya Allah kita semua muslim, tapi mukmin belum tentu. Mukmin itu sebuah pencapaian. Mukmin itu kalau kita ingin tahu, kata Nabi SAW, ada tandanya mukmin itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Banyak hal, itu tanda-tanda iman. Di antaranya adalah yang paling pertanda sekarang ini adalah innal mu'mina la yakhaf. Orang mukmin sama sekali nggak ada rasa takut. Mohon maaf, sekarang ini baru-baru ini ada survei yang membuktikan bahwasanya sebanyak 85% suami takut sama istrinya. Berarti itu kan bukan pertanda iman itu. Kalau dia mukmin, dia nggak takut. Iya, kalau takut sama istrinya itu karena takut sampai dia melanggar perintah Allah, karena takut dia itu berdosa, ya nggak apa-apa. Tapi takut sama istri sampai dia itu bersumpah. Mohon maaf, Beb, sekarang ini banyak suami itu takutnya itu sama istri lebih takut sama Allah. Buktinya dia bersumpah, sumpah berani, padahal sumpah itu dipertaruhkan antara kemuliaan Allah dengan apa yang disumpahkan, gara-gara takut sama istrinya. Nah, oleh karenanya sekarang ini istiqomah itu sih bagus, tapi kalau organisasi yang tergabung dalam istiqomah itu nggak bagus. Istiqomah itu adalah kiat untuk sukses, tapi kalau tergabung dalam organisasi istiqomah itu nggak baik. Bahkan itu menghancurkan kesuksesan. Apa itu istiqomah? Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Itu banyak di antara kita semacam itu. Mohon maaf, kalau dia mukmin nggak pernah takut. Bayangkan hebatnya perempuan itu ya. Kalau seumpama kita tidak mendidiknya, bagaimana dia itu bisa mengalahkan banyak laki-laki yang hebat, doktor. Bahkan saya pernah melihat seorang pejabat dengan bintang yang lebih dari 2 bintangnya. Tapi Masya Allah, beraninya, sangarnya, wajahnya. Tapi begitu ketemu istrinya langsung lemah lembut, Masya Allah. Sehingga pantas orang biasa mengatakan, ma ra'aitu minna kisati aklin wadinin aglaba ala lubbir rijali minan nisa. Aku tidak pernah melihat seorang yang kurang agamanya, kurang akalnya, tapi dia bisa menguasai laki-laki yang hebat lebih daripada perempuan itu. Nah, oleh karena itu maka di sini saya katakan, sholat itu adalah barometer. Kalau kita ingin tahu bahagia atau tidak, lihat sholatnya. Orang bahagia itu orang yang sholat. Kita mau ngambil mantu yang bakal membahagiakan anak kita, lihat sholatnya. Kalau kita lihat sholatnya itu istiqomah, bagus, rajin, tepat waktunya dan sebagainya, insya Allah bakal membahagiakan anak kita. Tapi kalau enggak sholat, susah. Barometer segalanya, keberkahan, kebaikan, karunia, semua sholatnya. Oleh karenanya sholat itu adalah barometer seseorang itu mencapai keinginannya di dunia atau tidak, itu cuma sholatnya. Kalau seumpama ada yang tidak tercapai keinginannya di dunia ini, maka coba evaluasi. Mungkin dulu banyak bolong-bolongnya, godok. Kalau sudah semuanya digodok, baru kemudian Allah akan berikan karunia berupa terkabulnya hajatnya. Kenapa? Karena sholat itu yang paling menentukan, bukan cuma di dunia, tapi kalau nanti di akhirat. Oleh karena itu, sholat itu juga merupakan sebuah hal yang mujarrab untuk kita tahu setan ada atau tidak. Sholat, puasa belum tentu, sedekah belum tentu, haji umrah belum tentu, tapi kalau sholat langsung kelihatan. Bagaimana itu? Coba, kalau kita ingin tahu setan itu ada enggak, gampang. Kita berniat, saya akan sholat isya 20 menit. Niat aja, kita mau sholat isya 20 menit. Begitu kita sudah takbir, lewat sudah ada kebiasaan, sudah langsung pikiran macam-macam tiba. Nah, itu dari mana? Setan. Karena enggak bakal dibiarkan kita. Oleh karenanya dia beruntung, yang paling khusyuk sholatnya paling iman. Yang paling enggak khusyuk sholatnya berarti yang paling sedikit keimanannya. Semua tergantung barometernya kepada iman, kepada sholat. Nah, oleh karena itu selama ibu-ibu masih memastikan anaknya sholat, maka selama itu pula jangan khawatir, insya Allah mereka selamat. Karena apa? Fungsi daripada sholat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Saya masih ingat dari semenjak kecil saya umur 6 tahun, alhamdulillah berkat tarbiyah daripada ayah saya Habib Hasan dan ibu saya Ubabah Khadijah rahimahumullah rahmatul abrar. Saya ingat saya sampai sekarang ini nggak pernah saya sholat sendirian, sholat jamaah. Sampai saya kemana-mana itu harus bawa orang. Kenapa? Takut sampai sholat sendirian. Apalagi sampai nggak sholat. Kenapa? Didikan. Dari mulai umur 6 tahun saya dibanguni, nggak dibanguni, dikasih air. Sehingga pantas kalau ada satu orang datang kepada Abu Yazid Muhammad Maliki rahimallahu rahmatul abrar, dia tanya, guru,
Bagaimana cara membangunkan anak yang terbaik ketika sholat subuh? Apa jawaban beliau? Gini saja. Kalau seumpama rumah kamu terbakar, lalu anak kamu tidur, apa yang kamu lakukan? Saya akan bangunkan. Dia nggak mau bangun, saya akan siram. Tetap dia nggak bangun, saya akan paksa. Tetap dia nggak bangun, saya akan seret sampai keluar. Lalu apa katanya Abuya? Untuk menyelamatkan anakmu dari api dunia kamu lakukan itu. Kenapa kamu tidak selamatkan anakmu daripada api akhirat nanti dengan meninggalkan sholat? Wajib pada kita. Apa kata Allah Ta'ala? Mohon maaf, ini singgungan yang sangat-sangat luar biasa daripada Allah Ta'ala. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Hai orang tua, hai para suami, perintahkan anak-anak kalian, perintahkan istri kalian untuk sholat dan sabarlah untuk merintah itu. Sabar, setiap hari perintah, setiap waktu perintah. Jangan pernah putus asa, perintahkan terus. Aku tidak pernah memberi tuntutan kepada kalian untuk memberikan rezeki mereka, karena sesungguhnya memberikan rezeki mereka aku, kata Allah Ta'ala. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami yang memberikan rezeki. Tapi kita lihat, yang penting saya ngasih rezeki, yang penting saya ngasih makan, yang penting saya bekerja, sholatnya. Oleh karenanya kenapa Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Yang namanya, yang tadinya saling mengasihi, siapa mereka? Pasangan, suami istri, orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya. Nanti di akhirat tidak saling mengasihi lagi, saling bermusuhan. Kenapa? Saling dia mencari kesalahan orang lain, termasuk keluarganya, itu yang terutama. Kalau kita tidak pernah membangunkan anak kita untuk sholat, siap-siap nanti kita akan dituntut oleh anak kita. Dia akan menyalahkan kita. Apalagi kata Nabi SAW, orang yang bangun setelah azan subuh berarti telinganya sudah dikencingi oleh setan. Sehingga pantas kalau orang sekarang nggak suka hadir tabligh akbar, nggak suka dengar nasihat karena sudah dikencingi oleh setan. Barokahnya setan, jadi akhirnya nggak senang dengan khutbah maupun dakwah. Oleh karenanya ayo sholat, pastikan sholat 5 waktu, tenang, jangan khawatir, serahkan pada Allah, pasrahkan pada Allah. Insya Allah anak kita tidak akan kemana-mana. Yang kedua, baca Al-Quran. Selama anak kita setiap hari baca Quran, Al-Quran itu mantra yang mandraguna. Kalau bagi mereka yang percaya dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu semuanya banyak rahasianya. Sehingga kalau kita pastikan anak itu baca 1 halaman saja sebelum mau berangkat ke sekolah, atau pulang dari sekolah, atau habis maghrib, atau habis subuh, pokoknya 1 hari baca 1 lembar, 1 halaman, silahkan 1 halaman saja. Insya Allah anak itu aman seharian. Kenapa? Fihi huda wa shifa. Di situ obat, di situ ada benteng, di situ ada cahaya, sehingga kita akan dikerumuni oleh cahaya itu kalau anak kita baca Quran. Sehingga setiap hari kalau anak kita baca Quran, lebih selamat lagi kalau seumpama kita didik anak kita untuk menghafal Quran. Sehingga apa? Dipastikan dia setiap hari mengulangi Al-Qurannya aman. Itu yang kedua. Yang ketiga, asupi dengan asupan pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh Kiai Sultan, walaupun kadang-kadang kita malu, masa sekelas Kiai Sultan kemudian dia mengatakan, ayo ini kesempatan 1 meter silahkan, mau 2 meter, mau 5 meter, ini semua menguntungkan kalian semuanya, ini keuntungan untuk kita, investasi untuk kita. Tapi kenapa kita banyak uangnya tapi tidak menggunakan uangnya? Tadi wala takunu kalladzina nasallallahu fa ansahum anfusahum. Ketika orang sudah lupa kepada Allah, Allah lupakan. Semua kesempatan, punya istri cantik dia nggak bahagia, dia punya anak-anak yang cerdas-cerdas tapi dia nggak bahagia dengan anak-anaknya, harusnya jadi modal. Dilupakan Allah Ta'ala, uang yang banyak melimpah harusnya dia gunakan untuk menguntungkan dirinya kelak nanti di hari kiamat, tapi dia tidak menggunakannya. Kenapa? Karena dia lupa kepada Allah. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk lupa. Ini semangat, ini kesempatan yang emas. Sebagaimana kata Ali Habsyi Zaibul Maulid, dia mengatakan di antara yang bisa menyelamatkan para pejabat dan orang yang kaya raya itu adalah ulama. Sehingga nanti di padang mahsyar ketika mereka bertemu dengan ulama, mereka menangis-nangis bukan karena sedih, tapi karena gembira, karena pernah menyelamatkan mereka waktu di dunia dulu. Mohon maaf,
Kalau Ustaz Sultan tadi, Kiai Sultan tadi meminta kepada kita beli 1 meter, 2 meter, itu bukan kita beli untuk beliau. Pondok itu yayasan, sudah yayasan. Nggak bisa diwarisi, nggak bisa. Silahkan kita lihat, pelajari. Yayasan, itu pondok pesantren semuanya, itu milik Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Beliau itu cuma memangku tugas sebagai pelayan daripada pondok itu. Sebatas itu saja, jadi nggak diwarisi. Jadi kalau kita itu menyumbang untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Oleh karenanya Nabi SAW pernah menjenguk kita dengan halus. Beliau mengatakan, ya qulu ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fazahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak orang mengatakan ini loh rumahku, ini tanahku dan sebagainya. Yang mana rumahmu? Yang mana tanahmu? Kata Nabi Muhammad. Kecuali yang kau makan tuh sampai habis. Kecuali yang kau pakai itu sampai usang. Kecuali yang kau sedekahkan dan itu simpan selamanya di sisi Allah Ta'ala. Selain daripada 3 hal itu, bukan milik kamu. Tapi akan hilang begitu saja. Ditipu orang, investasi bodong, ataupun kena kebakaran, bencana dan sebagainya. Atau kalau enggak itu terjadi, tarikuhu linnas, ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Sepandai Nabi, secerdas Nabi, secerdik Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan tarikuhu linnas. Kenapa tidak menggunakan? Bukan linnas, tapi li auladi, li warasati, li ahli. Tapi dikatakan linnas. Kenapa? Untuk menggambarkan bagaimana sekarang ini. Makanya saya berpesan, Pak, Bu, kalau belum sugih jangan mati dulu. Kenapa? Mohon maaf, sekarang lagi tren di antara anak muda. Kalau ada orang tua yang meninggal dunia tanpa harta waris, anak-anak itu mengatakan begini, dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menguntungkan anak-anaknya. Jangan salahkan mereka, karena kita salah mendidik. Sama seperti kemarin, hati-hati. Kalau kita tidak ikut apa katanya Kiai tadi dikatakan, mondokkan pesantren, masukkan madrasah diniyah, di Pondok Dalwa sebentar lagi ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, belajar agama gratis, hanya pulang pergi saja, pergi. Kita yang bayar dan sebagainya, itu semuanya kesempatan yang disodorkan oleh para ulama, para kiai. Untuk apa? Supaya jangan sampai kita ini kebablasan, bahwasanya tidak ada kesempatan. Kesempatan ada, tapi kenapa tidak digunakan? Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kemarin ini saya melihat ada seorang anak muda lagi bergitaran di atas kuburan. Saya tegur, apa nggak ada tempat lain sampai bergitaran di sini? Ini kan dosa, haram, jangan lakukan di sini, nggak pantas. Kamu mengganggu mereka. Apa katanya? Loh, Ustaz, ini kan makam ayah saya. Loh, apalagi makam ayah kamu? Kamu menyakiti ayah kamu dengan cara seperti ini. Terus bagaimana lagi Ustaz? Dengan lugunya anak muda itu, lugu dia, apa adanya dia mengatakan, loh Ustaz, saya ini kan ingin mendedikasikan sesuatu untuk ayah saya. Saya bisanya ya begini loh, kenapa nggak baca Fatihah? Nggak bisa. Kenapa nggak baca tahlil? Nggak bisa. Coba lihat. Dibawa oleh, mau kita nanti setelah kita meninggal digereng-gerengin sama anak kita? Jangan salahkan anak kita, semua tergantung pada kita. Mohon maaf, pengetahuan itu nggak ada yang otodidak, kita harus belajar. Contohnya nih, logika kita gunakan. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran di beberapa tempat ayat, afala ta'agilun, afala tatadabbarun, enggak digunakan tuh otaknya. Pikir, evaluasi. Seumpama di sini diomongkan oleh Kiai Sultan, mohon maaf ya nanti yang mau pulang karena panitia telah membuat jebakan di jalan-jalan itu menuju pulang. Di situ ada jebakan-jebakan yang tertutup rapi seperti sebelumnya. Masalahnya jebakan itu dalamnya itu sampai 2 meter. Di ujung jebakan itu ada pakunya 30 cm. Pokoknya kalau masuk jebakan itu mati. Masalahnya jebakan yang dibuat oleh Sultan dan panitia masjid itu sebanyak 360 titik. Kira-kira kalau seumpama tidak dikasih tahu sama Ustaz Sultan di mana titik-titik tempat jebakan itu, kita pulang selamat apa tidak? Selamat apa tidak? Enggak selamat. Terus supaya selamat gimana? Tanya, di mana titiknya? Ya itulah. Fungsi daripada ilmunya Nabi SAW itu adalah supaya kita itu hidup di dunia yang sangat menyusahkan ini, sangat menyulitkan ini. Mohon maaf Pak, Bu, jangan cuma ibu saja atau bapak saja atau antum saja mengatakan, Beb saya ini orang yang paling banyak, yang paling berat cobanya. Enggak, semuanya berat. Semuanya dicoba. Semuanya susah. Semuanya masalah.
Yang harus kita pikirkan, kita yang orang tua saja masalah kayak begini, penuh dengan masalah kayak begini, susahnya kayak begini, bagaimana anak kita? Sama juga mereka juga akan mengalami yang semacam ini. Kalau mereka tidak punya ilmunya Nabi SAW, bagaimana mereka mencari solusi nantinya? Itu loh bahayanya. Kita akan dengarkan di media news, internet, lewat sosmed dan sebagainya. Kenapa orang kaya di luar sana, yang tenar, yang punya pengaruh besar, fan-nya banyak dan sebagainya, kenapa sampai dor dirinya, membunuh diri dan sebagainya? Apa yang kurang? Karena mereka mencari sesuatu yang mereka belum dapatkan. Uang melimpah, pengaruh besar dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang mereka cari, mereka nggak dapatkan. Tapi alhamdulillah berkat iman dan Islam kita semuanya ada harapan semuanya. Walaupun hidup di dunia ini nggak enak, semuanya pasti nggak enak Pak. Cuma pilihannya cuma ada dua. Hidup di dunia gak enak, mau punya uang, mau makan enak harus kerja dulu. Itu kan gak enak, mana ada yang enak seperti itu? Gak ada orang kerja itu enak, semuanya orang kerja gak enak, capek. Tapi itulah dunia. Tapi hidup di dunia ada dua macam, gak enak tapi nyaman menjalaninya. Atau gak enak dan tidak nyaman menjalaninya. Kalau kita ingin gak enak tapi nyaman menjalaninya, karena mohon maaf, gak ada orang yang gak ada masalah sama istrinya, sama anaknya, sama tetangganya, sama kerabatnya, sama kesehatannya, sama finansialnya, gak mungkin, pasti. Kenapa? Saya pastikan begitu, karena Allah yang bersumpah. Bahkan Allah memulai pernyataannya itu dengan sumpahnya. Dengarkan sumpahnya baik-baik. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah kata Allah, demi kota suci Makkah ini. Wa anta hillun bihadzal balad, dan aku bersumpah demi engkau yang tinggal di kota suci Makkah ini. Wa walidin wa ma walad, aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, kami ciptakan semua manusia yang di Tegal, yang di Bangil, yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Indonesia, yang di luar negeri, yang muslim, yang non muslim, semuanya aku ciptakan manusia semua dalam kesusahan. Kita lihat kan bagaimana susahnya orang tua menghadapi anak ketika akan ujian nasional. Sibuknya luar biasa, hanya gara-gara takut tidak sampai lulus, takut gagal, akhirnya ngulang lagi setahun, sampai dia datangkan guru les dan sebagainya, sampai biasanya nggak pernah bangunkan subuh, dibangunkan subuhnya bukan untuk sholat subuh, tapi takut sampai dia nggak sinau. Coba lihat, sesibuk itu. Padahal ujian akan kita hadapi, begitu pula ujian anak-anak kita akan dihadapi oleh anak kita, yang akan dihadapi oleh cucu kita, yang akan dihadapi oleh istri kita, keluarga kita, bukan setahun dua kali, bukan sebulan dua kali, bukan seminggu dua kali, bukan satu hari dua kali, bukan satu jam dua kali, tapi setiap saat, setiap waktu ujian daripada Allah. Dari saking susahnya menghadapi ujian itu, sampai sekelas Nabi, selevel Nabi SAW, beliau telah menyatakan, lau alimtum ma alimtu, la dohiktum golilan, wala bakaitum kathiran, wala hasaitum ala ru'usikum at-turab. Kalau seumpama kalian tahu dengan apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan tertawa sedikit, akan menangis banyak, akan mengambil tanah, kemudian menaruhnya di atas kepala kalian, menaburkannya di atas kepala kalian. Kenapa? Karena sudah terkadung kita menjadi manusia, harus mempertanggungjawabkan dan harus menjalaninya. Lalu setelah Nabi SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak didik Nabi SAW yang paling beriman dan bertakwa, setelah menjabat sebagai khalifah, beliau pun seperti Nabi SAW pada saat itu, beliau menangis dan beliau mengatakan, andai kata Abu Bakar seekor kambing yang digemukkan oleh pemiliknya, setelah gemuk disembelihnya, dimakan oleh pemiliknya, lalu dicerna dalam perutnya, lalu menjadi kotoran, andai kata Abu Bakar seekor kambing yang sekarang menjadi kotoran. Sayyidina Umar bin Khattab yang hadir pada saat itu, beliau juga menangis sejadi-jadinya, lalu mengambil tanah, menaburkannya di atas kepala sambil berkata, andai kata Umar menjadi seperti rerumputan yang dimakan oleh kambing-kambing itu, lalu kemudian dicerna dalam perut kambing itu, lalu kemudian menjadi kotoran, andai kata Umar sebagai rerumputan yang sekarang menjadi kotoran. Itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar yang belajar langsung dari Muhammad. Bagaimana dengan kita? Kenapa? Kita akan melewati nanti. Melewati apa? Masa-masa yang paling berat kita seumur hidup kita. Kalau kita tanya kapan masa-masa ya Habib yang paling berat kita akan lewati nanti seumur hidup kita, jawabannya adalah satu. Apa?
ketika kita sakaratul maut. Itu adalah masa-masa yang paling genting, yang paling menentukan. Karena pada saat itu setan yang datang bukan setan kelas teri, tapi setan kakap, bahkan iblis sendiri akan datang. Ini kesempatan terakhir bagi mereka. Kalau kita selamat pada saat itu, selamat. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Semoga kita termasuk yang selamat. Bagaimana kita selamat pada saat itu? Nabi SAW sudah memberikan pertandanya. Kata Nabi SAW, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih. Setiap orang itu kalau ingin tahu bagaimana dia matinya, maka lihatlah bagaimana dia mengisi kehidupannya. Kalau dia mengisi hidupnya selalu ingat pada Allah, selalu sholat, selalu hadir majelis taklim, selalu dia itu bersedekah, selalu dia itu beribadah, maka di saat-saat akhirnya Allah ingatkan masa-masa ibadahnya, masa-masa sholatnya, masa-masa berkumpul dengan para ulamanya. Di saat itulah kemudian dia itu tambah besar harapannya pada Muhammad. Di saat itulah kemudian dia meninggal dunia, meninggal husnul khatimah. Tapi kalau seumpama dia isi dan maksiat, pada saat itu maksiatnya didatangkan oleh Allah Ta'ala. Maksiat zinanya, maksiat ribanya, maksiat mengganggu orangnya, maksiat marah-marahnya dan sebagainya. Sehingga apa? Dia takut pada Allah. Sehingga lihat bagaimana reaksi daripada orang yang tidak baik, mukul sana, mukul sini dan sebagainya. Nah, itu karena apa? Karena pada saat itu dia itu sedang dilihatkan dan diperlihatkan sesuatu yang jelek dalam hidupnya, sehingga seakan-akan harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah tidak ada lagi. Di saat itulah sehingga kemudian na'udzubillah mungkin dia itu menyembah kepada iblis karena sudah tidak ada harapan lagi mendapatkan rahmat Allah. Saat itulah kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Siapa yang bisa menjamin? Ini yang harus kita pikirkan dari sekarang ini. Nggak usah kita pikirkan anak kita pikirkan diri kita sendiri dulu. Baru kemudian kita pikirkan anak kita untuk diri kita, bukan untuk anak kita. Kita pikirkan anak kita untuk apa? Nanti kalau kita tidak pikirkan mereka dari sekarang, persiapkan mereka dari sekarang, mereka itu nanti anak kita akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Supaya nggak musuh kita gimana? Supaya nggak musuh kita, maka kita berikan asupan ilmu agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin selamat, maka jangan lupa. Ibu-ibu gunakan kesempatan baiknya. Allah telah berikan kesempatan karena rahmatnya kepada siapapun juga. Selama masih ibu-ibu menggunakan kesempatannya untuk mendoakan anaknya, maka dikatakan sudah oleh Nabi SAW bahwasanya doa seorang ibu lebih didengar oleh Allah Ta'ala sebanding dengan doanya 100 orang wali. Bangun malam, setelah sholat 5 waktu minta kepada Allah Ta'ala supaya anaknya selamat daripada fitnah akhir zaman, supaya menjadi ahli sholat, supaya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Doanya ibu itu pasti didengar oleh Allah Ta'ala kalau ibu berdoa. Kenapa ibu nggak berdoa? Karena tadi itu, kalau nggak ingat kepada Allah dilupakan Allah Ta'ala. Tapi kalau ibu ingat kepada Allah Ta'ala, sholat 5 waktu diingatkan untuk mendoakan anak-anaknya. Doakan anaknya, karena anak kita ini adalah masa depan kita dan kesempatan kedua kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau seumpama kita ingin selamat anak-anak kita, maka jangan lupa kita banyak bersedekah. Karena sedekah yang dapat mencegah turunnya bala, terutamanya kita dihindarkan dari meninggal su'ul khotimah. Jadi sedekah itu gak harus bagi orang yang punya uang. Seperti kita membeli, membantu orang lain, menyenangkan orang lain, itu sudah sedekah. Kita sholat duha itu sedekah, kita takbir, kita tahmid itu sedekah, hadir majelis taklim itu termasuk sedekah. Semoga kita termasuk yang diselamatkan anak keturunan kita, dan semoga dengan kita hadir pada malam ini insya Allah kita semuanya dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya yang paling besar mendapatkan karunia-Nya, yaitu hambanya panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, bertambah semangat ibadahnya, bertambah selalu iman dan takwanya, banyak rezekinya, melimpah tapi tidak ada hisab di akhiratnya, bahagia dengannya, membahagiakan kaum muslimin dengan harta kita, membahagiakan Nabi SAW di dalam dakwahnya, membahagiakan Nabi SAW di dalam membantu masjid dan pondok pesantrennya, dan menjadikan kita termasuk yang paling dekat kepada Nabinya, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Dan setelah cukup kita modal untuk berjumpa dengan Allah, cukup umur yang panjang, dan semoga kita termasuk yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya, Allah marham abna sab'in
sab'in. Allah marhab abda as-samanin. Semoga Allah merahmati orang yang umurnya 70 tahun. Semoga Allah merahmati yang umurnya 80 tahun. Semoga kita tidak ada penyakit dan sebab-sebab yang kita lakukan yang menyebabkan kita mati sebelum itu, sehingga kita semua mendoakan doanya Nabi yang dua itu, yang pasti dengan kita mencapai keduanya kita dapat rahmatnya Nabi, rahmatnya Allah Ta'ala, karena doanya Nabi pasti didengar oleh Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih ke atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah beliau sampaikan. Ya, Kiai Sultan telah meminta ijazah salat busyra. Jadi sekali lagi saya sampaikan, salat busyra itu bukan salawatnya seseorang, tapi salawatnya Nabi langsung, yang diajarkan dalam mimpi salah satu putra daripada Habib Hasan Baharun yang terjadi tahun 2016, berarti 9 tahun yang lalu. Pada tahun 2016, tepatnya pada malam Jumat, malam 10 Muharram, malam Asyura. Pada malam itu dia bermimpi Nabi mengajarkan salawat itu, ditalkin oleh Nabi, dan subhanallah begitu selesai talkinnya Nabi berkata kepada yang bermimpi, barang siapa yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menghindarkan diri daripada hal-hal menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali, luar biasa. Sekali lagi, ini bukan salawatnya Ba'alawi, ini salawatnya Nabi. Jadi yang gak suka dengan Ba'alawi silahkan, tapi ini bukan salawatnya Ba'alawi, salawatnya Nabi yang diajarkan kepada salah satu daripada Ba'alawi. Dan semoga kita termasuk yang senang dengan Ba'alawi. Nah, tapi bukan salawatnya Ba'alawi, salawatnya Nabi. Nah, jadi kalau kita baca, insya Allah namanya saya salawat busyra. Salawat busyra itu artinya salawat kegembiraan, salawat kebahagiaan, salawat kabar gembira. Itu busyra, al-busyra. Nah, jadi sebelum saya ijazahkan, saya akan terjemahkan dulu supaya kita mantap membacanya. Saya akan bacakan, nanti setelah itu kita baca 3 kali lagi dengan harapan semoga kabul hajat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, maksudnya, tujuannya, aku memohon dan berdoa kepadamu. Tubasyiruna biha, bahagiakanlah kami. Wa ahlana, dan semua keluarga kami. Wa auladana, dan semua anak keturunan kami. Wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami. Wa talabatana wa talibatina, dan semua siswa serta siswi kami, santri santriwati kami. Min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo ikuti saya, lalu kemudian saya ijazahkan dan kita baca 3 kali dengan nada tibil qulub dengan niat kabul hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna
Bacaannya seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini saya berikan ijazah untuk bacanya dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silakan disebarluaskan, dicetak, diluaskan, tapi jangan dijual belikan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.